Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena di channel ini, kamu akan diajak menyelami berbagai cerita misteri yang bikin merinding dan berpikir keras. Oke, sekarang waktunya kamu duduk tenang, matikan lampu, dan fokuskan pikiranmu. Karena cerita kali ini berjudul Riddle. Sebuah kisah tentang teka-teki yang bukan hanya menguji logika, tapi juga mempertaruhkan nyawa. Membuang sampah. Aku turun dari lantai 2 dan menuju dapur untuk mendapati istriku yang sedang memasang. "Masak apa hari ini?" tanyaku. Namun sepertinya dia tidak mendengar karena suara minyak yang bergemeletuk lebih keras dari suaraku. Aku pun menghela nafas dalam. Kemudian aku beranjak dan mulai mengangkat kantung sampah seperti pagi hariku seperti biasanya. Aku berniat menaruhnya di depan rumah agar truk sampah bisa mengangkutnya. Namun sampah hari ini agak berat. Astaga, sampah dapur kita sepertinya bertambah banyak, pikirku. Aku bahkan sedikit kewalahan untuk membawa keluar kantung yang sudah kutarik ini. Sesampainya di luar, aku meletakkannya di samping tempat sampah dan mengambil nafas. Isinya apa sih? Pikirku untuk kedua kali. Betapa terkejutnya aku saat aku melihat apa isinya. Yang tahu jawabannya silahkan komen. Board game. Untuk membuktikan adanya kekuatan supranatural, aku dan ketiga temanku memutuskan untuk memainkan Papa Ouija di sebuah rumah kosong. Tentu saja hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuktikan keabsahan perihal permainan papan Ouija yang katanya bisa membuat kita berkomunikasi dengan hantu. Jujur, aku tidak percaya dengan hal-hal berbau mistis. Bahkan aku selalu mengatakan kepada ketiga temanku bahwa hantu adalah omong kosong. Sayangnya, mereka tidak mau mendengarkan. Yap, itulah kenapa mereka adalah tipikal orang-orang yang mudah ditakut-takuti. Singkat cerita, kami pun sudah berada di rumah kosong untuk memainkan permainan papan Ouija. Aku, bersama Iwan, Andri dan Unam kini sudah melingkari sebuah meja berbentuk segi 6 yang mana di atas meja sudah terpampang papan Ouija yang kami bawa. "Kalian sudah siap?" tanya Unam. Kita pun mulai permainan. Tentu saja karena aku jahil, aku sedikit menggerakkan pointernya ke beberapa kata yang mereka tanyakan. Wajah pucat mereka yang mempercayai bahwa yang menggerakkan pointer tersebut adalah hantu benar-benar lucu. Dari mereka bertiga, Andri lah yang terlihat paling takut. Dia bahkan tidak bergerak saat aku tepuk pundaknya satu kali. "Hei, aku bercanda, yang barusan itu aku, bukan hantu." Yang tahu jawabannya bisa komen. Rumah baru. Seorang pemuda merasa sangat senang karena berhasil membeli sebuah rumah besar dengan harga yang miring. Dari pengakuan makelar yang menjualnya, pasangan suami istri yang menempati rumah ini memang memutuskan untuk pindah baru-baru ini. Beberapa hari semenjak kepergian pasangan suami istri itu, pemuda ini langsung datang membeli dan kemudian tanpa ada pertimbangan lain langsung memutuskan cocok dengan rumah besar ini. Dia pun kemudian langsung pindahan. Sembari menikmati rumah barunya, pemuda itu menatap rumah besar itu dengan raut wajah senang. Dia berdiri di halaman rumah sembari tersenyum girang. Pandangannya lalu menoleh kepada seorang gadis kecil yang kini tengah bermain dengan kubus Rubik di antara kardus barang pindahan sang pemuda yang belum dibawa masuk. Sang pemuda yang bisa melihatnya itu pun datang menghampiri. "Kau hebat juga," ujar sang pemuda. Gadis itu diam tidak bersuara. Meskipun begitu, sang pemuda menyadari sebuah senyuman. Mungkin gadis itu senang karena dipuji.
Yang tahu jawabannya silahkan komen. Bootprint. Polisi sedang menangani sebuah kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi kepada seorang gadis. Gadis itu ditemukan di rumahnya sendiri dengan kondisi terikat di ranjang dan sudah tidak bernyawa. Satu-satunya bukti yang didapat polisi adalah sebuah motif dari jejak telapak sepatu boots. Penyelidikan dilakukan hingga akhirnya investigasi mereka berakhir di rumah keluarga Marvin. Rumah keluarga Marvin dihuni oleh 3 orang lelaki, kakak beradik bernama Alex Marvin dan Norman Marvin, dan ayah mereka bernama Jonathan Marvin. Tanpa berniat menjelaskan kepada penghuni rumah, polisi pun meminta izin untuk melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan, di kamar Jonathan, sang ayah, polisi menemukan obat antidepresi dengan dosis besar. Jonathan mengaku bahwa dia mulai mengkonsumsi obat antidepresi semenjak istrinya meninggalkannya. Kemudian polisi beralih ke kamar Norman. Sang polisi mendapati bahwa Norman, sang adik, tengah tertidur di kasurnya dengan jaket dan selimut. Norman mengaku bahwa dia telah terkena demam semenjak beberapa hari terakhir. Lalu polisi pun beralih ke kamar Alex, sang kakak. Alex tengah membaca buku di kamarnya, mengetahui ada yang membuka pintu kamarnya, Alex pun memutar kursinya tanpa berdiri. Dia terkejut saat dilihatnya ada petugas polisi di depan pintu. Sang polisi itu menatap perawakan Alex dari atas sampai bawah. Detik itu juga, sang polisi mengetahui siapa yang menjadi tersangka. Yang tahu jawabannya komen ya.